Hai, para penggemar teknologi. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia penyimpanan cloud pribadi dengan OwnCloud. Ini seperti punya Dropbox atau Google Drive sendiri, tapi lebih keren karena kamu yang kendalikan semuanya. Tidak perlu lagi mempercayakan data berharga kamu ke perusahaan besar, kamu bosnya di sini. Anggap OwnCloud sebagai pusat data pribadi kamu sendiri. Tetapi alih-alih memenuhi ruangan dengan server, semuanya berjalan lancar di komputer kamu menggunakan VirtualBox. Kita akan menggunakan VirtualBox versi 7.2.0 karena keren dan gratis. Di akhir panduan ini, kamu akan dapat mengunggah, menyinkronkan, dan berbagi file seperti seorang profesional, semuanya dalam keamanan benteng digital kamu sendiri. Sekarang, mari kita mulai pesta teknologi ini. Sebelum kita mulai membangun, kita membutuhkan alat yang tepat. Pertama, unduh VirtualBox 7.0 dari situs web resmi Oracle. Jangan khawatir, ini gratis. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi kamu dan install seperti program lainnya. Selanjutnya kita membutuhkan sistem operasi kita. Kita akan menggunakan distribusi Linux, karena kompatibel dengan OwnCloud. Ubuntu adalah pilihan yang bagus untuk pemula. Kunjungi situs web Ubuntu dan unduh versi stabil terbaru. Pastikan kamu memilih yang tepat, entah itu 64-bit atau 32-bit, tergantung pada sistem kamu. Terakhir, unduh OwnCloud itu sendiri. Buka situs web resmi OwnCloud dan unduh versi stabil terbaru. Pilih opsi file arsip, karena ini memberi kita lebih banyak fleksibilitas selama instalasi. Sudah siap semuanya? Bagus. Mari kita lanjutkan ke bagian yang menyenangkan. Jalankan VirtualBox dan mari kita buat taman bermain virtual kita. Klik baru untuk membuat mesin virtual baru. Beri nama yang mudah diingat seperti server OwnCloud, dan pilih jenisnya sebagai Linux dan versinya sebagai Ubuntu, atau Ubuntu 32-bit, tergantung pada apa yang kamu unduh sebelumnya. Selanjutnya, alokasikan RAM ke mesin virtual kamu. Jangan pelit, berikan setidaknya 2 GB atau 4 GB jika kamu punya cukup. Ini akan memastikan kinerja yang lancar. Untuk hard disk, pilih buat hard disk virtual sekarang dan VDE, VirtualBox Disk Image. Dialokasikan secara dinamis biasanya merupakan pilihan terbaik di sini. Terakhir, tentukan ukuran hard disk virtual kamu. Mulailah dengan 20 GB, tetapi silakan naikkan jika kamu berencana menyimpan banyak data. Klik buat, dan boom, kamu baru saja membangun fondasi untuk server OwnCloud kamu. Sekarang, mari kita hidupkan mesin virtual kita. Pilih mesin virtual yang baru kamu buat di VirtualBox dan klik mulai. Sebuah jendela akan muncul, meminta kamu untuk memilih disk startup. Disinilah file instalasi Ubuntu kita berperan. Jelajahi ke tempat kamu menyimpannya dan pilih. Proses instalasi Ubuntu akan dimulai. Ikuti petunjuk di layar. Pilih bahasa, tata letak keyboard, dan atur nama pengguna dan kata sandi kamu. Jangan khawatir, ini cukup mudah. Setelah instalasi selesai, mesin virtual kamu akan reboot, dan kamu akan disambut oleh desktop Ubuntu. Selamat, kamu telah berhasil menginstal OS Linux kamu. Sekarang, mari kita lanjutkan ke menginstal komponen penting untuk OwnCloud. Bagian 5, mempersiapkan medan, memperbarui, dan menginstal komponen utama. Sebelum kita menginstal OwnCloud, kita perlu memastikan sistem kita mutakhir dan memiliki semua bahan yang diperlukan. Buka jendela terminal yang seperti pusat komando Linux. Jangan khawatir, ini tidak seseram kedengarannya. Pertama, mari kita perbarui sistem kita dengan mengetikkan perintah berikut dan menekan Enter, sudo update, dan sudo apt upgrade. Ini akan mengunduh dan menginstal pembaruan perangkat lunak terbaru untuk Ubuntu. Sekarang, mari kita install paket yang kita butuhkan untuk OwnCloud, yaitu Apache, PIP, dan MySQL. Ketikkan perintah berikut dan tekan Enter. Sudo apt install PHP MySQL Server, PHP MySQL curl, PHP GRD, PHP Shen, PHP MB String, PHP XML, PHP Zip, Unzip E. Perintah ini akan menginstal semua paket yang diperlukan. Jangan khawatir tentang menghafal perintah ini ada di sini untuk referensi. Bagian 6, membangun gudang data, menyiapkan MySQL. MySQL akan menjadi basis data yang menyimpan semua data OwnCloud kamu. Selama instalasi MySQL, kamu akan diminta untuk mengatur kata sandi root untuk basis data. Pilih kata sandi yang kuat dan pastikan kamu mengingatnya. Setelah instalasi selesai, mari kita aman instalasi basis data kita dengan menjalankan perintah berikut. Sudo MySQL Secure Installation.
Kamu akan ditanyai serangkaian pertanyaan. Biasanya, ide yang baik untuk menjawab ya, untuk semuanya, untuk meningkatkan keamanan. Pastikan kamu mengatur kata sandi yang kuat untuk MySQL dan mengingatnya, karena kita akan membutuhkannya nanti. Dengan MySQL yang telah diatur, basis data kita siap untuk menyimpan semua data OwnCloud kamu yang berharga. Bagian 7, membuka kemasan pembangkit tenaga listrik, menginstal OwnCloud. Ingat file arsip OwnCloud yang kita unduh sebelumnya? Saatnya untuk membukanya. Buka pengelola file kamu dan arahkan ke tempat kamu menyimpannya. Ekstrak arsip ke lokasi yang kamu inginkan. Saya sarankan mengekstraknya ke directory yang merupakan directory root web default untuk Apache. Sekarang, kita perlu memastikan bahwa server web Apache memiliki izin yang tepat untuk mengakses file OwnCloud. Kita dapat melakukan ini dengan mengubah kepemilikan directory OwnCloud menjadi pengguna dan grup. Buka terminal dan arahkan ke directory tempat kamu mengekstrak OwnCloud menggunakan perintah. Kemudian jalankan perintah berikut, sudo chown-r-lububi data, media group, terminal window showing command, person typing commands in terminal, at stock, distribute equally, wbo data. Perintah ini akan memberikan kepemilikan seluruh directory OwnCloud dan isinya kepada pengguna dan grup yang digunakan oleh Apache. Bagian 8, membuka gerbang, mengonfigurasi Apache untuk OwnCloud. Sekarang, kita perlu memberitahu Apache untuk melayani instalasi OwnCloud kita. Buka terminal dan ketikkan perintah berikut, sudo nano, etc apache 2 sites available, owncloud.conf. Ini akan membuka editor teks. Tempelkan baris berikut ke dalamnya. Ganti dengan nama domain sebenarnya yang ingin kamu gunakan untuk instance OwnCloud kamu, atau dengan alamat IP server kamu jika kamu tidak memiliki nama domain. Simpan file dan keluar dari editor teks. Sekarang aktifkan virtual host yang baru dibuat dan mulai ulang Apache sudo ada nsite owncloud.conf, sudo systemctl reload Apache 2. Kita hampir sampai. Saatnya untuk menyelesaikan pengaturan melalui antarmuka web. Bagian 9, mengamankan benteng, kiat optimasi dan keamanan. Selamat, instance OwnCloud kamu sudah aktif dan berjalan. Tetapi sebelum kamu mulai mengunggah seluruh tabungan data seumur hidup kamu, mari tambahkan beberapa lapisan keamanan tambahan. Pertama, aktifkan HTTPS. Ini akan mengenkripsi koneksi antara browser kamu dan server, sehingga lebih sulit bagi penyusup untuk mencegat data kamu. Kamu bisa mendapatkan sertifikat SSL secara gratis dari Let's Encrypt. Ada banyak tutorial online tentang cara menginstal sertifikat Let's Encrypt di Ubuntu dan Apache. Selanjutnya, aktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun OwnCloud kamu. Ini menambahkan lapis keamanan ekstra dengan mengharuskan kamu memasukkan kode dari ponsel atau token perangkat keras selain kata sandi kamu. Kamu dapat mengaktifkan ini dari halaman pengaturan pribadi di OwnCloud. Pertimbangkan untuk menyiapkan pencadangan otomatis untuk data OwnCloud kamu. Ini akan memastikan bahwa bahkan jika server kamu mogok dan terbakar, kamu tidak akan kehilangan file berharga kamu. Kamu dapat menggunakan alat seperti AirSyn atau solusi pencadangan khusus untuk tujuan ini. Dengan mengikuti tips ini, kamu dapat memastikan bahwa instance OwnCloud kamu seaman Fort Knox. Sekarang pergilah dan nikmati ketenangan pikiran yang datang dengan memiliki data kamu sendiri.